ini kita akan membahas tentang form validation pada Laravel. Form validation itu merupakan proses ya. Jadi ketika kita memasukkan suatu data ya melalui form, itu akan diperiksa ya oleh fasilitas di dalam Laravel yang namanya form validation. Jadi form validation adalah proses memeriksa dan memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam formulir oleh pengguna sesuai dengan aturan ya. Jadi misalnya kalau kolom itu berupa umur, ya tentunya yang dimasukkan adalah angka ya. Nggak mungkin kita memasukkan umur ditulisnya adalah ABC gitu. Tujuan dari form validation ini adalah yaitu satu ya, ketepatan data ya. Jadi melakukan pengecekan apakah data yang dimasukkan itu sesuai dengan jenis dan format yang diharapkan. Misalnya yang dimasukkan email ya, tentunya yang datanya ya alamat email gitu ya, bukan data lain yang nggak ada hubungannya dengan email. Sehingga data yang dimasukkan itu bisa lebih valid ya. Demikian pula nomor telepon ya hanya berjenis angka dan sebagainya. Lalu yang kedua, tujuan utama dari form validation ini adalah keamanan ya. Jadi merupakan proses mencegah ya serangan yang dilakukan melalui form ya. Biasanya kalau hacker itu menyerang kan melalui I/O ya. Jadi di mana di situ ada form, ada input output ya, terutama input ya. Itu mereka bisa menginjeksi suatu perintah ya, sehingga faktor dari keamanannya atau kalau kita nggak membuat suatu validasi yang baik ya, maka akan menyebabkan aplikasi kita itu menjadi berlubang ya. Jadi yang kedua adalah keamanan, mencegah potensi SQL injection, cross-site scripting ya, dengan memvalidasi dan membersihkan data input sebelum digunakan dalam operasi database. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah konsistensi data ya, memastikan bahwa data yang dimasukkan itu sesuai dengan aturan bisnis ya, atau logika aplikasi. Contohnya memastikan bahwa tanggal yang dimasukkan itu juga tanggal yang valid ya, bukan tanggal yang asal-asalan. Terus suatu nilai numerik juga berada dalam kurun rentan yang diizinkan ya. Jadi rentangnya itu berapa gitu, antara 1 sampai 10 atau mungkin 1 sampai 100 dan sebagainya. Lalu tujuan utama yang lain ya dari form validation ini adalah mencegah terjadinya kesalahan ya, atau pencegahan kesalahan. Ini menyediakan umpan balik kepada pengguna ketika mereka memasukkan data yang tidak valid ya, jadi diberitahu. Lalu yang kelima itu adalah mencegah redundansi ya. Jadi memastikan bahwa yang dimasukkan itu tidak mengandung informasi yang redundan ya, atau tidak diperlukan. Nah ini dalam konteks pengembangannya ya, web Laravel ini ya, itu form validation itu biasanya dilakukan di sisi server ya. Jadi setelah di post maka dicek ya, datanya itu benar atau tidak, aman, konsisten atau tidak gitu ya. Nah framework Laravel ini menyediakan mekanisme bawaan untuk melakukan validasi dengan mudah menggunakan aturan-aturan validasi yang telah disediakan. Nah validasi ini juga dapat dilakukan di sisi klien ya, atau client side menggunakan JavaScript. Jadi kita bisa aja formnya itu kita validasi menggunakan metode client side ya, atau JavaScript. Jadi bisa langsung memberikan umpan balik ya sebelum data itu disubmit atau dikirim ke server. Jadi sebelum kita submit, kalau datanya nggak valid, dia bisa langsung divalidasi dengan menggunakan JavaScript. Namun validasi dari klien ini tidak boleh sepenuhnya diandalkan ya, karena ini rentan ya, rentan untuk
dinonaktifkan oleh klien sendiri ya. Mungkin kalau seorang hacker itu di level yang paling mudah tinggal kita inspect, kita ganti gitu ya JavaScript-nya, maka client side validation-nya udah tembus ya, kalau tidak dibarengi dengan validasi di sisi server. Dari form validation ya yang disediakan oleh Laravel, kita bisa membuka website laravel.com ya. Di bagian documentation nanti kita bisa search saja ya, atau dicari di bagian the basic, ini ada namanya validation ya. Di sini terdapat keterangan dan detail bagaimana caranya kita itu memanfaatkan form validation di dalam melakukan validasi form aplikasi kita ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita kan sudah membuat aplikasi ini ya untuk input data ya, untuk CRUD. Di antaranya di situ ada grid ya untuk input data. Maka kita akan coba ya melakukan validasi ya. Ini kita buka aplikasinya. Di dalam grid ya. Nah, ini ada name, nama dan alamat ya. Ya, di dalam routing ya, routing di sini kan ada grid ya. Grid ini saya akan merender ini menjalankan controller 1, fungsinya adalah grid ya. Kita buka ini ya, app http controller, filenya controller 1, function atau metodenya adalah grid ya. Grid ini merender view yang namanya grid.blade.php. Ada di sini ya, kita buka resources ya. Resources view, kemudian grid ini ya. Di dalam grid ini kita lihat ya bahwa formnya ini adalah mengirimnya ke routing yang namanya save ya. Kita lihat ya, jadi form actionnya adalah save ya. Kita akan buka save ini larinya kemana. Save ini larinya adalah ke kelas controller 1, metodenya save. Jadi kita bisa buka di sini. Kemudian kita lihat ya, di sini ada function save, yaitu untuk menyimpan. Nah, letaknya validasi ini ada di sini. Sebelum kita melakukan penyimpanan, maka data-data yang dikirim ini akan kita lakukan validasi. Maka di dalam function save ya, jadi function yang tadi tempat menerima postingan data, kita akan tambahkan validasi ya. Jadi ada name, nama dan alamat yang kita inputkan ya. Dengan name string maksimal 10 ya. Lalu nama juga string maksimal 25. Kemudian alamat minimal 6 huruf ya. Jadi kita tidak bisa menerima name yang lebih dari 10 ya, nama yang lebih dari 25 karakter, dan alamat yang kurang dari 6. Kita akan coba ya, terus kita create ini ya. Jangan lupa juga
nanti kita harus menampilkan pesan kesalahannya di sini ya. Jadi itu kita letakkan di dalam bleed ya. Kita harus menambahkan ini ya. Jika ada error ya, maka errornya ini akan ditampilkan ya di for each ya. Di for each terus dikasih button itu titik gitu ya. Satu persatu kesalahannya ditampilkan ya. Jadi ada baris ini. Oke, kalau kita mencoba ya, misalnya NIM-nya tadi divalidasinya adalah ada 10 ya. Kita jadikan 11 ya, namanya class, nomornya 22. Nah, maka hasil dari yang kita submit ini akan ditolak ya, dengan pesan kesalahan NIM field format is invalid ya. Alamat field must be at least 6 karakter, jadi harus ada minimal 6 ya. Misalnya contohnya kita akan coba ya, sesuai dengan aturan ini tadi NIM-nya maksimal 10, berarti kita NIM-nya menggunakan gini misalnya ya, namanya Budi ya, alamat Jalan Pemuda Semarang, kita submit. Ini maksimal 10 ya. Kita submit. Nah ini ya. Jadi kalau kita memberikan sesuai dengan aturan yang kita berikan ini ya di sini, maka formnya dapat masuk ya, dapat diteruskan ke baris berikutnya, yaitu melakukan insert dan menampilkan hasilnya. Kita tampilkan ya di sini. Ini ya, tadi kita entry Budi Jalan Pemuda Semarang. Lalu kita bisa juga menuliskan atau membuat regular expression ya. Jadi kan kalau NIM itu kan formatnya nggak seperti itu ya. Misalnya kita akan memvalidasi NIM-nya itu harus sesuai dengan format NIM ya. Jadi kita menggunakan regek ya. Kalau NIM itu formatnya gimana? G titik 2 angka titik G titik 3 angka titik 2 angka titik 4 angka ya, 3, 2, 4 ya. Maka kita bisa memberikan validasi yang berupa regular expression, jadi tipenya tetap string ya, ada angkanya atau nggak usah kita sebutkan ya, langsung aja regek ya, regek terus diikuti dengan G ya, lalu diikuti dengan 3 digit ya, titik, lalu diikuti dengan 2 digit ya, gini ya, titik, lalu diikuti dengan 4 digit ya, lalu kita tutup ini ya. Ya, jadi ini formatnya ya, slash terus ini ya, G diikuti dengan 3 digit ya, lalu kemudian titik, kemudian diikuti dengan 2 digit ya, titik, kemudian 4 ya. Oke, sekarang kita coba 3, 2, 4 ya.
coba kita simpan G1 misalnya tes. Nah, name-nya invalid ya. Tadi G211 titik diikuti dengan 2 digit ya, diikuti dengan 4 digit. Ini ya, nama tes validasi, alamat tes alamat, submit. Nah, mau ya. Jadi kita bisa menggunakan regek ya, regek untuk melakukan validasi, sehingga format dari data yang kita masukkan akan benar ya. Ini mungkin kalau name, nama, alamat kurang bervariasi ya. Saya akan menambahkan beberapa field ya, misalnya saya akan tambahkan ya di dalam migration. Saya akan menambahkan field nama, alamat, umur misalnya ya. Nama, ini atau ini aja ya, integer ya. Nah, integer umur misalnya. Lalu kita akan tambahkan validasi yang namanya misalnya string ya, string email ya. Tambahkan kolom ya, nanti yang akan divalidasi tipenya email misalnya seperti ini ya. Kita simpan, lalu kemudian saya lakukan migrasi ya. Oke, artisan migrate fresh ya. Saya hapus saja. Mahasiswa 23 salah ya. Line define variable ini salah ya. Ini ya, tabel kita simpan, kita lakukan migrasi. Setelah ini kita akan menambahkan kolom ya, kolom isian berupa umur dan email ya. Jadi di sini kita tambahkan nama, kemudian sini ya, umur, ya. Umur, kemudian saya tambahkan email ya. Email ya. Di sini yang penting ini ya, maaf, ini umur ya, umur, kemudian di sini email. Lalu kemudian alamat ya, alamat, kemudian submit ya. Oke, saya tambahkan, lalu saya bisa buka kembali, refresh ya. Tadi saya migrasi fresh ya, berarti harus register kembali nama dan admin misalnya, admin, email admin@admin.com, passwordnya rahasia 123. Kemudian saya akan masuk ke
upgrade ya. Nah, ini nama, umur, email dan alamat ya. Tentunya di dalam controller juga harus disesuaikan ya. Di sini untuk melakukan save ya, umur itu mestinya angka ya, angkanya kita ketik di sini misalnya umur ya, umur itu validasinya adalah berupa misalnya required dulu ya, required, terus apa integer ya, terus ringnya misalnya bikin antara 1 sampai 100 misalnya ya. Ini untuk umur ya. Kemudian untuk validasi email ya. Email itu kan tentunya mengandung add ya. Jadi aturannya kira-kira email gini ya. Oke, baru setelah validasinya oke, maka di sini kita akan save ya. Ini error ya, kurang koma ya. Seperti ini formatnya adalah array ya, jadi array di dalam function atau method validate ya. Jadi request, dependencies injection dari request ya, lalu dipanggillah method yang namanya validate ya. Kemudian di dalam array ini adalah indeksnya, kemudian diikuti aturannya ya. Ini sintaksnya. Nah, setelah ini lewat baru kita lakukan penyimpanan ya, kita simpan. Umur ya, umur, kemudian kita save, kemudian email. Sebenarnya kalau udah divalidasi gini kita nggak perlu pakai add ya. Add ini kan untuk apa itu? Apabila datanya kosong gitu ya, datanya kosong maka dia tetap jalan gitu ya, nggak muncul error. Jadi bisa aja kita tulis seperti ini ya. Kemudian kita simpan, kita akan coba ya, kita refresh, name-nya G21122 misalnya ini ya, nama baru Klinting, umur 200 misalnya ya, email baru @klinting.com, alamat Rawa Pening Ambarawa, kita submit ya. Nah, umurnya nggak boleh ya, antara 1 sampai 100. Kalau lebih dari ini ya, di luar ini, di atas 100 atau minus ya, dia nggak mau. Kita ulang lagi, G211 baru Klinting, umur misalnya 90, emailnya baru @klinting.com. Rawa Pening Ambarawa, kita submit. Nah, mau ya, cuman ini belum ditampilkan, kita bisa edit dulu ya di dalam larinya kemana itu, ke save, tadi save larinya ke view ya, return view. Jadi kita harus membuka di ini ya, maaf, di resources,
view ya, kemudian view blade ya di sini. Ini row berikutnya kita kasih ya, nama umur dulu ya, misalnya ya. Nama umur ya, umur, kemudian diikuti dengan apa tadi, nama, umur, email ya, email. Oke, di sini kita kasih email ya. Email gini ya, baru alamat. Oke, 1 2 3, ininya 4 ya, ininya adalah 25. Oke, kita simpan, kita back ya, kita create kembali, baru kelinting. Ini 2223 misalnya, namanya Sangkuriang, umur 99 ya, sangkur@riang.com misalnya ya, Tangkuban Perahu, Jabar, kita submit. Nah ini ya, name, nama, umur, email, dan alamat ya, bisa masuk. Kita akan coba lagi, misalnya di 224, nama Sastro Genter ya, umur 77, sastro@genter.com, alamat tes. Ini misalnya ya, emailnya kita ngaco ya, kita tulis gini, kita submit, maka dia akan bilang kesalahannya tadi adalah alamat ya, alamat sama email ya, ditolak ya. Kita isi lagi ya, nama tes, umur, submit. Nah ini nggak mau ya, karena ini merupakan primary key ya, jadi kita harus ganti, misalnya 224 ya, kita submit. Nah ini baru masuk ya. Tadi kita sudah memasukkan name yang ini ya, sudah ada di dalam database primary key. Kita bisa juga melakukan validasi ya, jadi kita nggak perlu repot-repot ya, kita hanya cukup menambahkan unique ya, mahasiswa ini nama tabelnya, kemudian name ini adalah kolom primary key-nya ya. Jadi nggak boleh ada yang sama. Maka kalau kita mengisikan name yang sama ya, sebagai contoh, nah ini ya, ini dia akan muncul seperti ini ya. Misalnya kita isi ini, kita submit. Nah ini name already taken ya, misalnya yang lainnya benar ya, nama tes, umur 22, tes.com ya, ini kita submit. Nah ini dia akan ditolak ya, jadi nggak sampai muncul error di dalam database ya. Ini untuk melakukan validasi unik ya, jadi primary key kan nggak boleh sama, name kan nggak boleh sama ya. Nggak mungkin name yang sama mahasiswanya ada dua, kalaupun itu terjadi berarti ada kesalahan ya. Maka untuk mencegah bisa seperti ini.
isi lagi ya, G misalnya 25 nama Paijon ya, Paijon, umur 21 tahun, email paijon@gmail.com ya, alamat Jalan Soekarno Hatta, Semarang. Kita submit, nah, masuk ya, kita tampilkan datanya. Oh, ini datanya belum lengkap ya, name, nama, alamat, created at. Nah ini kurang, berarti kurang ini ya, kurang umur sama apa, umur sama email ya, umur sama email. Kita bisa edit ya, edit di dalam read ya, read. Kita cek ya, di sini read itu merender ini ya, jadi view page yang namanya read ya, read yang namanya read.php ada di resources, kemudian read ya, ini tadi tambahannya adalah umur ya, kita tambahkan umur sama email, umur, email. Kita rapikan. Lalu di sini kita juga harus menambahkan TD-nya ya, di dalam baris ya. Dalam baris berarti nama di sini ya. Kita tambahkan umur, dan email ya, seperti ini. Kita simpan, kita refresh ya. Nah ini, maka name, nama, umur, email, alamat, created at. Oke, baik, ini tadi kita sudah belajar mengenai form validation. Harapan kami bisa membantu kita ya dalam membuat aplikasi itu supaya data yang dimasukkan lebih valid ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.